tetangga saya ya, kalau misalkan ternyata suaminya itu sebenarnya bisa bekerja lebih dapat uangnya, tapi karena suaminya males, akhirnya dia bilang, yaudah terserah lu cari duit aja sendiri lah. Itu gimana dong Pak Ustadz? Berarti suami itu tidak bertanggung jawab. Sabar. Saya sudah suruh Pak Ustadz. Sabar Pak. Bapak sabar Pak. Sabar Pak. Nah, Saya kalau dengar ada laki-laki begitu, saya emosi. Iya, emosi. Ini mau bangga apa mau marah sih? Enggak. Ustaz ngomongnya begitu kan Mbak Im kaget. Karena gini, mohon maaf, laki-laki yang mulia itu adalah laki-laki yang bisa memuliakan wanita. Kalau ada laki-laki yang membiarkan istrinya keluyuran dan sebagainya, dia tidak punya gira. Gira itu adalah rasa malu. Tidak ada rasa malu, tidak ada perasaan kepada istri, kasihan. Itu tidak memuliakan wanita. Pertanda dia tidak pantas untuk menghadap kepada Allah di hari kemudian. Sepertinya saya harus berbicara di sini, Pak Den. Tapi jangankan berbicara, Bapak pergi juga nggak apa-apa, Pak. Ini siapa yang mau mendengar, Pak, kalau Bapak bicara? Saya ini kan orang sudah berpengalaman di dalam rumah tangga, Pak Den. Sudah berapa tahun? Kurang lebih ada 20 tahun lah. Subhanallah. Secara pribadi, Pak Den, saya itu sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi Terhadap kepada modern wife. Walaupun istri itu kerja, tapi dia tetap sempat-sempatnya ngapain sih? laler, Pak. Laler. Ya nggak harus digeprak begitu kan, Kak. Baik kan kaget. Kang Komeng. Itu laler jangan digebrak, itu mang cemilannya dia, Pak. Cemilannya Kang Jarwo. Oh, saya nggak tahu. Pantas lidahnya. Kita harus dengarkan pengalaman Kang Jarwo. Nah, jadi Modern wife. nah, Modern love. walaupun istri-istri itu bekerja, tapi dia masih sempat-sempatnya untuk menyiapkan sarapan pagi buat para suami. Dengerin Pak Dejan. Saya ini kenapa pada pergi semua sih? Pak RW lagi ngomong lu pergi. Kan biasanya waktu di sambil makan-makan gitu. Ya masa tempo makan-makannya duduk aja di sini. Ih, maaf, Ngapain Pak. kan ngerubungin ketoprak lagi, entar ketoprak saya balikin nih. Enggak, ayah penasaran. Bang Akbar kan tadi bawa rantang. Kok bawa rantangnya 2? Kan 3. keluarganya cuma 1. 3. 1 buat istri. Ya, istri. 1 buat anak. Anak. 1 lagi buat siapa? Buat pembantu. Nah, kan pembantu yang bantu di rumah. Mau ngapain? Oh iya. Maaf. Pak Jarwo. Maaf. Pak. Bapak. Bapak ini kan di warung ngomongnya santai aja duduk, Pak. Bapak Jarwo. kira pidato. Duduk, Pak. Pak Jarwo tadi kan bilang, nih tukang toprak saya balikin nih. Emang Bapak tahu ini punya siapa yang mau dibalikin? Bapak Min. Oh, Dipulangin, bukan dipulangin. itu dipulangin namanya. Dipulangin, dibalikin. Saya sekarang berkawan Pak Jarwo. Pokoknya nggak apa-apa saya bantu. Jadi begitu Pak Denny, saya itu sempat ngiri dengan istri tetangga saya Pak Denny. Loh, yang kanan siapa? Iya bener, Pak. Maksudnya ngiri bukan arah ke kiri atau arah ke kanan. Pak Denny dengerin kalau orang ngomong. Maksudnya yang nenek-nenek yang pakai. Ngiri. Pak Jarwo lembut ya. Jadi begini Pak, semua wanita. Saya itu Pak Denny ngiri dengan tetangga. Jadi sebenarnya siapa yang iri di sini? Saya sempat ngiri Iri sama siapa? sama tetangga saya. Kenapa diiriin? Ya karena, aduh nih orang ini. Nah, ngirinya tetangga seperti ini, Bapak Pak masaknya apa, Pak? Ngirinya seperti ini. Dia itu walaupun kerja tapi sempat-sempatnya menyiapkan sarapan pagi buat suaminya. Malahan Pak Denny, dia itu menyiapkan makan pagi, siang, malam buat suami-suami orang lain Pak Denny. Emang dia kerjanya apa sih, Pak? Dia itu buka warung makanan. Ya, itu mah. Ya kurang lucu. Wah, elah. Salah dia nih Pak, diselan nih Pak. Harusnya dibiarin lempeng ya kan? Janjiannya kan tadi gitu. Iya jangan dipotong. Ya udah lagi. Ayo kita ulangi. Jadi ulang lagi ya nggak lucu lagi dong. Nah kemudian Pak Denny, Anda tuh host makan melulu sih. Gara-gara ngerubah set begini deh. Pak, host makan mulu, kalau host tuh minum. Haus Black. Modern wife itu adalah idaman banyak suami. Diibaratkan seperti wifi Pak Denny.
Kok bisa? Wifi. Tanpa terhubung secara langsung tapi bisa nyambung. Seperti itu. Nah, agar Koneksi, tetap ya. bisa nyambung dibutuhkan kerjasama kedua belah pihak. Si istri harus memperkuat sinyal, sementara suami harus menjaga agar tidak keluar dari coverage area. Tadi berarti kalau Pak Jarwo bilang modern wife itu patokan istri yang disayang sama suami itu dilihat dari cara dia pagi-pagi menyiapin makanan buat suami. Salah satunya, iya. Saya nggak nyangka ya Pak Jarwo ternyata serendah itu pikirannya. Harusnya Pak Jarwo ketemu sama Mama. Karena kata Mama waktu Mama mau ketemu di awal-awal ketemu sama Papa, Mama tuh sempat khawatir. Karena Papa itu punya mantan yang jago banget, jago masak. Jadi kalau masakan Mama nggak enak, Mama tuh takut Papa tuh jadi keinget mantan, Pak. Akhirnya Mama selalu belajar, tapi Papa bilang, cara cari istri yang baik itu bukan dari masakannya, Pak. Betul. Tapi dari cara dia menjaga ibadahnya. Kalau ibadah sholat yang 5 waktu aja nggak bisa dia jaga, gimana dia bisa jagain suaminya yang sepanjang waktu, Pak? Tuh. Kenapa? Pak Jarwo kalau begitu inget sama Mama. Kalau memang inget sama Mama, Bapak ngomong curhat dong. Lagi kan maksudnya harusnya dilihatnya nggak dari makan tuh. bener. Omongannya tuh udah Islami. Kamu tuh udah cocok pakai hijab beneran. Alhamdulillah, insya Allah. Amin. Doain aku ya. Amin. Terus Aku doain. lagian gini, sekarang kalau misalkan kita pikir secara logika ya Pak. Karena yang namanya rumah tangga itu kan pakai logik ya. Karena cinta ini gak ada logika, ya kan? Bisa juga sih. Nggak harusnya gini, daripada belajar masak, mendingan kan belajar mijat. Mendingan suami makan di luar daripada suami pijat di luar kan Pak? Ya. Benar, Pak. Setuju. Tuh. Ya nggak gitu. Ya harusnya istri pintar mijat, pintar juga masak. Nggak Iya, usah tapi harus kan jadi. Kita lagi ngomongin skala prioritas Pak. It's about priority No, scale. itu ya semuanya itu prioritas. Ini ngomongin istri, ngomongin kartu kredit card. Prioritas. Ya makanya saya bilang bahwa Apa? Pak Jarwo bilang apa? saya setuju dengan yang namanya wanita berkarir itu. Ya udah, Sekarang patokannya nggak Bapak bisa dari makanan definisikan doang. modern wife menurut Pak Jarwo itu seperti apa? Istri yang bisa menjaga keseimbangan antara work and family. Antara kerja dengan keluarga. Jadi antara kerja dan keluarga itu ada kata dan. Nah, maka istri modern itu agar cantik harus dandan. Kerja dan keluarga. Ada kata dan. Kalau udah cantik dari sananya kayak aku gimana? Ya perlu, ya harus dandan lagi. Masa harus bangun tidur langsung kerja? Nggak mungkin kan? Jadi bagi saya nggak masalah yang namanya istri kerja, tapi tetap yang namanya keluarga tidak dilupakan. Tapi jangan sampai keinginan suami yang mempekerjakan istri. Diam! Anda siapa? Bisa Pak Ustadz disuruh diam sih. Jangan sampai suami-suami yang mempekerjakan istri itu mengambil kesempatan. Ya maaf. Dan dadah. Ustadz, kebanyakan itu orang melihat yang namanya istri modern itu adalah istri yang ikut kerja. Selalu seperti itu. Wa qara'na fi buyutikum. Yang paling terbaik untukmu kau berada di rumah. Ini yang pijit bukan istrinya Pak. Hey. Ini dia karena kemakan istri modern. Nah, karena Setuju? istrinya nggak pernah mijitin dia. Nah, setuju nggak Nal tuh? Kalau kata Pak Ustadz yang sebaik-baiknya wanita itu orangnya istri yang berada di rumah. Di rumahnya sendiri, Meng, bukan di rumah orang. Saya kan pengennya istri itu di rumah. Saya paling nggak suka kalau anak saya dipegang sama babysitter. Kenapa? Ya karena kasih ibu itu sepanjang masa. Iya. Kasih babysitter itu sepanjang dia bekerja. Iya benar. Ketika ibu ikut berluar, orang tuanya ngasih kompensasi mainan. Iya. Kasih Gadget lah. Gadget apapun. Spending time with your children is more important than spending money on children. Iya, benar. Karena ketika anak kita besar nanti, yang mereka ingat bukan berapa harganya mainan yang kita belikan. Bukan berapa banyak les yang kita bayarkan, Ya. tapi berapa banyak waktu yang kita habiskan dengan mereka. Betul, itu. Saya setuju itu. Bapak, banyak juga ibu rumah tangga yang walaupun tidak bekerja, anaknya tetap aja sama babysitter. Jadi menurut saya antara bekerja dengan dititipin babysitter itu tidak ada korelasinya. Iyalah, Saya kerja, anak saya nggak saya titipin ke babysitter. Titipin ke siapa? Iya, saya titipin ke neneknya lah, gratis, nggak usah bayar. Ada 4 dampak negatif kalau anak kita dititipkan ke babysitter tidak diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya. Sorry ini bahasa Perancis. Ya. Dampak negatif yang pertama adalah le budak ekolot disehati.
Tidak ada ikatan batin dan emosional antara anak dan orang tua. Iya. Karena nggak pernah ketemu. Saya yang mateng. Dampak negatif yang kedua adalah lebudak si galak. Si anak menjadi emosional. Lebudak si galak sok ngabangka kalau tenurut. Dampak negatif yang ketiga kalau anak dibesarkan sama babysitter. Lebudak si respek kabetur lain kakulut. Si anak akhirnya respeknya ke orang lain. Bukan ke orang tua. Dibesarkan oleh siapa? Oleh orang lain. Coba, itu yang ketiga, yang keempat apa? Yang keempat, lebudak si sendokir Taraulin di batur. Anak yang dibesarkan oleh babysitter biasanya menjadi anak yang sendiri, senang sendiri, antisosial, nggak bisa bergaul sama orang lain. Mereka menjadi pribadi tertutup. Setiap keluarga itu kan punya masalah masing-masing. Bersyukurlah kalau memang ternyata suaminya bisa mencukupi semua kebutuhan. Tapi kalau kebutuhan primer aja tidak bisa tercukupi, kan ada kadang kalanya sebagai istri akhirnya terpanggil. Ya. Daripada dengan status ada uang abang sayang, nggak ada uang abang dibuang. Ini justru ada uang abang sayang, nggak ada uang, ya udah nggak apa-apa, yuk kita berjuang bareng. Kan juga bisa begitu akhirnya. Dong. Kok jalan sendiri ini? Ada orangnya jalan sendiri. Saya lupa rem tangan, Pak. Daripada ribut-ribut ya, kita break dulu, nanti kita lanjut ya, tetap di ILK.